Nomor 6. Nah, ini nih agak ribet nih kalau nih. Di sini intinya ada toko kue yang dimana toko kue coklat tersebut itu tuh ngejual, ada yang harganya 30.000 per satu apa namanya satu produknya, ada yang dijual pakai harga 70.000 gitu. Nah, di sini intinya yang datang ada berapa pelanggan? 30 pelanggan gitu kan ya. Nah, tapi di sini dipertegas lagi kalau satu orang tuh beli satu jenis aja, nggak bisa double gitu, bukan double intinya. Kemudian di sini yang ditanya adalah berapakah batang coklat 70.000 yang terjual kemarin. Nah, ini agak susah karena kita sedikit harus mainin persamaan matematika ya. Oke, kita bikin dulu persamaan deh buat membuktikan yang pertama dulu ya. Jadi di sini intinya kalau misalnya X itu kita anggap ini deh. X itu yang warna hijau ini yang 30.000 dan Y itu yang 70.000 gitu aja ya. Berarti X ditambah Y itu tuh dia hasilnya adalah 30 pelanggan kan gitu ya. Kemudian di sini kita kalau bikin persamaan itu kan 30.000 gitu-gitu ya. Nah, di sini intinya adalah toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk penjualan batang 30.000, yang batangnya 30.000 berarti X ya. Baik itu yang X maupun yang Y. Nah, ini kita buktikan. Kalau misalnya dia di sini, berarti bisa kita tuliskan bahwa kalau yang X itu kan harganya 30.000 ya. Berarti kan kita tulis 3X aja gitu. 3X. Itu tuh nilainya setara dengan atau enggak, biar nggak bingung gini deh. Ini persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, itu tuh intinya kakak mau nulis adalah 30.000 milik si produk X gitu kan ya, yang kejualnya itu berapa kita masih belum tahu. Itu sama dengan berapa? Itu ya 70.000 dikali sama produk Y itu kejualnya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita bisa coret-coret nolnya, ya enggak? Karena kan ini nolnya sama. Berarti di sini kita bisa bikin persamaan. Yaitu gimana? 3X itu sama dengan berapa? 7Y gitu. Oke, setelah itu jadi kita udah dapet persamaan yang seperti ini tuh yang sesuai sama pernyataan nomor 1 gitu ya. Nah, ini kita anggap aja ini persamaan yang buat menyatakan untuk nomor 1 gitu. Kemudian kalau misalnya andai kata kita masukkan ini persamaan ke atas, berarti gimana jadinya? Jadinya kan kita otak-atik tuh jadi gimana? X sama dengan 7/3Y, bener gak? Kemudian dari sini coba kita substitusi, atau bahasa kasarnya adalah masukin ke persamaan yang atas. Ya, dimasukin. Jadinya gimana berarti kita berubahnya? Berarti jadinya kan adalah 7/3Y. Kemudian di sini kan dia 1Y ya. Kalau di sini kan karena cuma ditulis Y doang, berarti 1Y. 1Y itu kan sama aja kayak 3/3 dong. 3/3Y itu sama dengan berapa? 30. Oke. Berarti di sini kita 7 tambah 3 aja langsung berapa? 10/3Y itu sama dengan 30. Berarti ketemulah misalnya 10Y itu sama dengan 90. Taunya dari mana ya? Ini kita pindahin ruasnya si 3-nya ini ke sono gitu. Jadi 3 dikali 30 kan 90. Berarti kita coret aja 01. Set yang dimana ternyata si produk Y-nya itu kejual 9 buah kalau misalnya dia mau mendapatkan uang yang sama gitu. Jadi penjualan X dan penjualan Y itu tuh dapat nilai yang sama kalau misalnya kue yang
Y yang warna biru yang harganya 70.000 tuh terjual 9 buah. Berarti sisanya tuh yang warna hijau atau misalnya yang 30.000 gitu ya. Oke, berarti ketemulah ternyata kue yang kejual itu tuh, ini kan berarti yang 70.000 ya, berarti itu cuman 9 buah aja gitu. Ini buat ngejawab yang pertanyaan warna kuning ini. Tapi masalahnya di pilihan ganda itu tuh bukan pertanyaan yang warna kuning yang ditanya ya, pakai pernyataan-pernyataan 1 dan 2 seperti ini gitu ya. Jadi kita udah dapat Y-nya tuh sama dengan 9. Berarti kalau Y-nya sama dengan 9, di sini membuktikan bahwa penjualan kue yang X atau warna hijau yang 30.000 ini dan Y yang warna biru ini yang harganya 70.000 itu nanti hasilnya tuh sama harusnya. Gitu. Berarti yang nomor 1 terbukti benar. Nah, nomor 2 nih, coba kita buktikan. Apakah yang nomor 2 tuh benar juga? Jadi intinya, kalau misalnya Y Y-nya itu kan kejual 9. X-nya kejual berapa? Berarti sisanya kan ya? Berarti kan 30 tinggal kurang 9 aja berapa tuh? Ntar warnanya ganti dulu ya biar nggak bingung. Berarti kan kita tulis di sini 30, kalau kita kurang sama 9 itu berapa? Oh, ternyata ini hasilnya kan 10, 9, oke, 1 ya, berarti 21. Oke, berarti si X itu nilainya adalah 21, kan gitu ya. Berarti kalau di sini kita bisa tulisnya gimana? Yang X itu tuh harganya 30.000. Oke, 30.000. Kemudian ditambah sama 70.000 gitu. Kemudian kan di sini kan intinya dia kejual cuma 9 kan gitu. Berarti 70.000 dikali 9 itu tuh jawabannya adalah 630.000 kan gitu ya. Nah, ini berarti 21 dikali sama 3 itu juga harusnya sama ya. 630.000 gitu. Kan? Berarti kalau 630.000 kita tambahin keduanya jadinya berapa? 63 tambah 63. 1.260.000. Oke. Jadi yang nomor 2 itu tuh pernyataannya salah ya, yang jelas ini kan cuman terjual 1 juta. Berarti yang 2 tuh salah. Jangan dipilih. Gitu ya. Jadi yang ada pernyataan-pernyataan 2 kayak gini nih, berarti kita silang aja. Ini 2 pernyataan bersama-sama salah berarti ya. Kemudian di sini pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Wah, salah ya. Karena pernyataan 2-nya aja salah gitu. Jadi nggak bisa dijadiin pedoman buat jawaban gitu. Dan ini pernyataan 1 dan 2 itu nggak cukup. Apa sih? Karena kan yang 1 aja kan udah benar tadi. Jadi yang E itu salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Lanjut. Nah, ini dia. Bisa dibilang adalah soal yang simple, nomor 7 nih. Simple, tapi kalau misalnya lupa, ya udah bakal bingung sendiri. Gitu. Oke, yuk kita langsung kerjain aja coba. Kalau misalnya 1 per akar 11, nah ini akar 11 mungkin agak bingung bacanya gimana. Kita nganggapnya gini aja. Kalau andai kata kita punya 1 per 2, warnanya bedain deh, biar nggak bingung. Misalnya 1 per 2, kakak tambahin sama 1 per 2, gimana jadinya? Berarti kan karena bawahnya udah sama, tinggal bawahnya 2, berarti 1 ditambah 1, kan gitu ya? Berarti sama dengan berapa? 2 per 2. Nah, ini masih gampang. Coba kalau misalnya kita ganti lagi. Kalau misalnya bawahnya per X deh. Misalnya 5 per X ditambah 7 per X. Karena bawahnya udah sama, ya udah berarti kan per X aja. Ya enggak? Terus ini 5 tinggal ditambahin 7 aja. Gitu. Berapa 5 tambah 7? 12 ya. Jadi 12 per X. Nah, ini juga berarti berlaku buat yang nomor 7 ini. Kalau nomor 7 berarti kan sama-sama udah per 11 toh. Berarti kan kita bisa bikinnya adalah langsung aja 1 ditambah 1. Berapa itu? 2 ya. Berarti akar 11, 2. Oke. Yang namanya dikuadratin, ini tuh milik bersama. Milik si atas punya, bawahnya juga punya gitu ya. Jadi intinya adalah 2 pangkat 2 dibagi sama akar 11
kemudian akar 11 ini dikuadratin lagi. Nah, 2 pangkat 2 tahulah, tinggal 2 kali 2 aja berapa? 4 ya. Nah, akar 11 kalau kita kuadratin gimana dia? Akarnya jadi hilang, makanya jadi per 11. Oke, udah langsung ketemu jawabannya, itu adalah C. Gitu. Ini nggak usah dicek satu persatu kan, udah pasti jawabannya itu adalah yang C. Gitu. Lanjut, nomor 8. Nah, nomor 8 di sini agak tricky nih, karena di sini kita dikasih persamaan yang dimana B-nya itu nggak tahu sama sekali. Sebenarnya ada rumusnya sih ya, tapi kita nggak usah pakai itulah. Kita pakai coba cara yang bisa dikerjain sama semua orang gitu. Jadi biar nggak pakai rumus. Kalau pakai rumus khawatir nanti lupa pas lagi pada saat kerjain. Ya coba di sini. Kalau misalnya kakak tulis ulang ya, biar jelas ya. Di sini kan x pangkat 2 ditambah bx ditambah 26 itu sama dengan 8 ya. Oke, ini sama dengan 8, berarti 8-nya kan bisa pindah ruas ke kiri, jadinya berapa? X kuadrat ditambah bx ditambah sama berapa nih? Sama 6, 26 dikurang 8 berapa? 6, 7, 8, oke, berarti 18 sama dengan 0. Oke. Jadi di sini B-nya tetap kita belum tahu apa-apa. Tapi kita bisa ngakalin sesuatu. Misal nih kakak bikin permisalan ya, yang dimana ini tuh bisa jadi gimana hasilnya? Bisa nggak kalau kakak bilang itu X ditambah 9. Nah ini 9 kali berapa yang hasilnya tuh 18. Itu X ditambah 2 itu sama dengan 0. X kuadratnya dapat dari sini kan ya, X dikali X itu X kuadrat, 9 kali 2 itu 18, berarti dapat juga. Berarti kan kemungkinannya gini, yang dimana nanti hasilnya adalah X1 itu sama dengan min 9 dan X2 itu nilainya sama dengan min 2 gitu. Nah ada kemungkinan kedua juga, yang dimana kalau kemungkinan kedua itu tuh jadinya gini, X plus 18. Nah 18 dikali berapa yang hasil 18? Ya jelas dikalinya sama 1 gitu, itu sama dengan 0. Nah gitu. Nanti berarti kan B-nya tuh menyesuaikan ya, kita mau pakai yang merah ini atau pakai yang warna hijau ini, karena kan B-nya juga nggak ditentuin secara spesifik nilainya berapa, jadi kita bisa ada dua asumsi gitu. Berarti di sini kita dapat nilai X1 itu sama dengan min 18 sama X2 itu sama dengan min 1 gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Coba kalau kita lihat yang opsi pertama, yang dimana mengatakan bahwa X plus 9 itu tuh merupakan salah satu faktor dari si atas ini. Faktor itu maksudnya gini ya, ini adalah bentuk faktor, ya ini bentuk faktor juga, atau enggak ganti warna dulu ya biar kelihatan. Nih, X plus 9 itu adalah faktor, gitu kan ya. X plus 2 ini adalah faktor, ini faktor kemungkinan pertama, ini faktor kemungkinan kedua, gitu ya. Berarti X plus 9 merupakan salah satu dari faktor itu benar, bukan merupakan suatu kesalahan. Dan min 2 itu tuh merupakan salah satu akar dari, nah ini kalau X1 dan X2 itu merupakan akar-akar ya. Jadi di sini dia juga yang nomor 2 tuh benar intinya. Jadi 1 dan 2 itu sama-sama benar ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin salah satu jawaban aja itu udah membuktikan ternyata oh B-nya tuh nilainya segini, oh B-nya segitu kan gitu ya. Ini kan kalau kita terusin kan bisa nih, kita kali pelangi aja jadinya berapa? Nih, misalnya kita kali pelangi berarti X kuadrat ditambah sama 9 kali 2 itu berapa sih? 18 ya. 18X ditambah 18X ditambah sama 18 kan gitu ya, sama dengan kalau 8 kan berarti ya 9 kali 2 9, oh sorry kan X kuadrat ini 2X deh, sorry
Berarti ini 2x kan gitu ya. Sorry. Salah dulu, sorry. Berarti di sini bukan 2x lagi tapi 9x gitu ya. Karena kan kali pelang ya. X kuadrat 2x 9x sama 9 kali itu 18. Berarti jawabannya adalah x kuadrat plus 11x plus 18 sama dengan 0. Nah, di sini kan ketahuan B-nya itu ternyata nilainya 11. Kalau yang ini gimana, Kak? Yang satu lagi? Boleh, kita buktiin aja. Berarti gimana jadinya? X kuadrat ditambah dengan, nah ini X tambah X kali 1. Itu jadinya 1x kan, atau X doang ya. 18 tambah 18 dikali X itu jadinya 18x. Gitu kan ya. Itu ditambah sama 18 gitu. Yang dimana itu hasilnya berapa berarti? X kuadrat plus 19x plus 18. Berarti Kak di sini ada 2 jawaban B dong. Betul. Tapi kan yang diminta kan bukan itu. Diminta kan cuma pernyataan 1 dan 2. Ini juga cuman semacam pertanyaan apa ya? Kayak pemancing doang sih. Yang kita fokuskan adalah yang 1 sama 2. Meskipun ini yang ditanya B dan ini B-nya jawabannya beda, gitu kan ya? Tapi kan yang poin utamanya adalah yang poin 1 dan 2 ini gitu. Jadi intinya 1 itu udah cukup dan 2 aja harusnya udah cukup gitu. Oke, jadi yang A itu salah karena di sini katanya yang 2 saja tidak cukup, salah ya. Yang ini 2 saja cukup tapi 1 aja tidak cukup, juga salah. Kemudian yang C coba nih. Nah, ini tuh intinya 2 pernyataan tuh bersama-sama, itu kayak semacam saling melengkapi. Enggak juga ya. Karena nggak ada hubungannya. Kemudian yang D ini yang masuk akal nih, karena dia intinya adalah salah satu dari ini coba kita comot aja udah nemu jawabannya. Jadi 9 adalah yang D gitu. Itu juga yang salah ya. Buktinya kan ada jawabannya. Jadi oke. Bisa disimpulkan bahwa ternyata jawaban yang paling tepat adalah B-nya itu adalah 11 gitu, karena berdasarkan dari tadi faktor sama akar-akarnya gitu. Oke, jadi bisa ada kejawab ya, nomor 8. Lanjut, nomor 9. Di sini intinya ada bengkel, katanya tuh mempekerjakan 7 pegawai. Berarti kan di sini tuh intinya dia ada 7 pegawai. Yang di sini adalah 190 juta. Itu tuh pada 4 pegawai, artinya adalah setiap pegawai itu megang 190 juta, bukan 190 dibagi 4, enggak ya. Jadi intinya ini nanti dikali, kemudian ini 150 juta itu untuk 2 pegawai. Berarti yang ditanya adalah enggak. Ini ada lagi satu lagi ya. Itu cuman satu orang adalah 120 juta. Rata-ratanya berapa? Nah, ini pertanyaan SD banget. Tapi kalau di sini tuh bahasanya doang kita ganti-ganti supaya sedikit membingungkan. Padahal sih enggak juga ya. Jadi biasanya kan kalau dulu SD itu kan kalau kita mau nyari rata-rata atau X bar ya. Itu kan sama dengan jumlah data dibagi sama jumlah orangnya gitu ya. Enggak. Jadi kalau di sini kan ada 190 juta, berarti X bar itu sama dengan 190 juta untuk 4 orang gitu kan ya. Ditambah dengan 150 juta untuk 2 orang gitu kan. Sama ditambah dengan 120 juta untuk 1 orang gitu. Coba kalau kita tambah 4 tambah 2 tambah 7, nah itu hasilnya 7 kan. Berarti kita tinggal bagiin aja sama 7 gitu. Oke. 190 dikali 4, ya hitung aja deh, nggak apa-apa deh. 190 dikali 4, berarti ini nolnya kita nggak usah anggap dulu, bisa kita hilangin. Berarti 9 kali 4 itu berapa? 36. 4 kali 1 itu 4, kemudian 3 berarti 76 ya. Jadi di sini adalah 760
juta gitu ya, ditambah sama 150 kali 2 tuh ya jelas 300, kemudian ditambah sama 120 gitu. Jangan lupa dibagi sama 7. Oke. Kemudian di sini intinya di sini kan ada 76, kita tambah sama 12 itu jadinya 8 tengahnya ya. 8, kemudian di sini juga 7 tambah 1 kan 8. 8 tambah 3. Oke, berapa tuh? 1 2 3. Oke, 11. Jadi jawabannya 1M ya dia masuknya. Karena kan juta dia. Enggak apa-apa, 1180 aja lah. Kita bagi sama 7. Nah, ini jelas kayaknya sih nggak bakal habis, tapi kita bisa mendekati hasil yang mendekati gitu. Jadi langsung aja kita bagi aja 1180 kita bagi sama 7. Nah, ini biasa kalau misalnya kakak ngajarin ke anak-anak SD gitu atau SMP, yang dimana ini tuh kita harus lihat dulu di dalam sini apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Ini contoh. 1 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa karena dia terlalu kecil. Makanya ngambil 1 lagi. Jadi 11 dibagi 7 berapa? Jadi 7 kali berapa yang mendekati 11 tapi nggak boleh lewat. Berarti dikali 1 kan gitu ya. 7. Berarti 11 dikurang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 4. 48. Oke. Berarti kan kalau kayak gini 7 kali berapa yang mendekati 48 gitu ya. Dia nggak mungkin dikali 7 karena itu lewat, pasti dikalinya sama 6 gitu. Di sini ada 16, ada 16, ada 16. Jadi kemungkinan pilihannya A, B atau enggak C. Kita jangan berhenti di situ. Kita coba dihitung lagi. Berarti kan di sini 6 ya. Oke, 60 kita ini bagi sama 7. Jadi intinya sama. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati? Nah, itu kan kurang lebih adalah 8 ya. 8 itu berapa sih? 7 kali 8 itu kan 56. Oke, berarti kan 56 di sini. Nah, ini di sini tapi nggak ada yang segini. Nah, kalau kita terusin sebenarnya itu bisa nanti dapatnya mendekati 169. Jadi, yaudah kita pilihnya adalah yang jawaban C. Karena kalau jawaban B itu nggak mungkin, karena dia jauh. Dari 168 ke 165 tuh jauh ya. Apalagi ke 162,5, makin jauh lagi gitu. Jadi jangan dipilih itu. Oke, lanjut. Di sini, jumlah dari himpunan 465. Jadi himpunan itu semacam kayak kumpulan-kumpulan angka gitu ya. Nah, katanya kalau di jumlah itu hasilnya 465 gitu. Nah, kata kuncinya adalah gini, kalau misalnya suatu himpunan itu udah diketahui jumlah itu berarti kan kayak semacam SN-nya gitu ya. Jumlahnya udah diketahui, otomatis kita tuh sebenarnya bisa bisa mengetahui gitu. Itu tuh dia tuh totalnya ada berapa bilangan gitu. Tapi di sini masalahnya informasinya sih kalau kakak bilang terlalu minim ya. Gitu. Meskipun kita bilang ini tuh ada 6 bilangan, maksudnya kita bisa menebak mereka-reka gitu. Kalau misalnya 465 itu penjumlahan dari 6 bilangan yang berbeda gitu. Atau kalau himpunan itu nggak mungkin sama, biasanya itu beda-beda. Kemudian kalau misalnya nomor 2 itu apa? Bilangan terbesar dari himpunan adalah 112 dan yang terkecil adalah 14. Ini sebenarnya kita bisa buktikan dengan cara apa? SN. Dengan cara menggunakan rumus SN. Tapi yang jadi permasalahan, kita nggak tahu. Ini tuh deret pastinya tuh berapa ya nggak? Jumlah deret pastinya berapa? Kalau kita ngambil dari yang 6, berarti tuh 1 dan 2 tuh saling saling menguatkan gitu. Tapi yang jadi masalah di sini kalau himpunan tuh biasanya bukan bukan aritmatika, yang dimana tadi 14 ke 122 itu kan semacam dia membentuk pola aritmatika gitu ya. Jadi ini agak dipertanyakan apakah kita bisa jawab pakai gini ya. Jadi yang nomor satu tuh kita masih bisa ada kemungkinan betul, meskipun mereka-rekanya agak susah gitu ya. Jadi jawabannya mungkin yang lebih tepat adalah yang 1 nih. Pernyataan 1 saja cukup, dan kalau misalnya 2 aja nggak cukup gitu. Jadi kalau 2 itu sebenarnya bakal lebih setujunya ada
informasi tambahan lah supaya bisa menjawab nomor 2 ini. Itu entah itu dia jumlah deretnya harus berapa, kemudian dia apakah deretnya deret aritmatika atau gimana kan gitu ya. Itu harus diperjelas lagi yang nomor 2. Begitu.